Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Riza. Pernah gak sih kalian bertanya saat kita transfer uang atau bayar tagihan lewat aplikasi bank, siapa sih yang sebenarnya menjamin keamanan data kita? Apakah bank saja bertanggung jawab atau ada peran besar lainnya di balik layar? Hari ini kita akan bahas tuntas peran pemerintah, regulasi, dan komunitas dalam mendukung transformasi digital perbankan yang tidak hanya cepat tapi juga etis dan berkelanjutan. Kenapa ketiganya penting banget? Mari kita simak. Pemerintah melalui otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia berperan sebagai wasit yang membuat aturan main. Bayangkan dunia digital perbankan seperti jalan raya, tanpa rambu, tanpa lalu lintas, dan polisi pasti akan kacau balau dan berbahaya, ya kan? Nah, regulasi itulah rambu-rambunya. Contoh konkretnya adalah peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan sedang dinantikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Regulasi ini memaksa bank untuk 1. Transparan, jelaskan dengan jelas bagaimana data nasabah digunakan. Yang kedua itu aman, investasi pada sistem keamanan siber yang mutakhir seperti enkripsi data. Yang ketiga itu adil, memastikan akses layanan digital tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Tentu tanpa regulasi yang kuat, bank-bank mungkin akan berlomba mengejar efisiensi dengan mengorbankan keamanan dan privasi kita. Regulasi memastikan inovasi digital berjalan seiring dengan tanggung jawab etika. Lalu, bagaimana implementasinya? Mari kita contoh lihat BNI. Sebagai bank BUMN terkemuka, BNI tidak hanya menghadirkan layanan internet dan mobile banking, tetapi juga sangat menekankan aspek keamanan. Perhatikan saat kita mau melakukan transaksi finansial, BNI mewajibkan penggunaan BNI Secure Token, sebuah alat fisik atau digital yang menghasilkan kode OTP sekali pakai. Ini adalah bentuk nyata penerapan prinsip keamanan di atas segalanya, yang sejalan dengan harapan regulator. Selain itu, BNI aktif melakukan edukasi keamanan digital melalui artikel di kolom website atau media sosialnya, mengingatkan nasabah untuk tidak membagikan OTP kepada siapapun. Ini menunjukkan komitmen beyond compliance, yaitu membangun budaya keamanan bersama. Nah, disinilah peran komunitas menjadi krusial. Pemerintah dan bank saja nggak cukup tuh. Transformasi digital harus inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana kolaborasinya? Edukasi literasi digital. 1. BNI dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan pelatihan penggunaan mobile banking secara bagi UMKM dan atau masyarakat di daerah tertinggal. Tujuannya itu nggak lain, tidak ada yang tertinggal atau no one left behind. Yang kedua itu mendengar masalah real. Dengan bermitra dengan komunitas, bank dan pemerintah bisa mendapatkan umpan balik langsung tentang kendala yang dihadapi pengguna. Misalnya, kesulitan antar muka aplikasi bagi penyandang disabilitas. Feedback ini tentu menjadi bahan berharga bagi perbaikan layanan. Yang ketiga itu inovasi berbasis kebutuhan. Kolaborasi dengan komunitas fintech dan startup dapat melahirkan solusi digital yang lebih kreatif dan tepat sasaran, seperti integrasi dengan platform e-commerce UMKM. Dengan trio kolaborasi ini, pemerintah buat regulasi, bank jalankan dengan etis, dan komunitas beri masukan serta dukungan. Transformasi digital perbankan Indonesia bisa maju secara adil, aman, dan membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Nah, jadi transformasi digital perbankan yang etis dan kelanjutan bukanlah tugas satu pihak saja. Inilah tanggung jawab kolektif kita semua, mulai dari regulator yang membuat aturan yang protektif,
bank yang menjalankannya dengan integritas, hingga kita sebagai komunitas yang aktif dan kritis. Bagaimana pendapat kamu? Pernahkah mengalami pengalaman baik atau kurang baik dengan layanan digital bank? Atau ada ide untuk kolaborasi yang lebih baik? Share di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk pembahasan seru lainnya seputar teknologi bisnis dan etika. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.